nggak ada istilah aku salah jodoh nih. Nggak ada. Ini banyak orang Kristen ngomong gitu kan ya? Iya. Udah 5 tahun nikah, kayaknya aku salah. Dia bukan jodohku. Enggak. Bagi kita iman Kristen begitu diberkati, itu sudah jodohmu karena Tuhan nggak pernah salah pilih kasih pasangan. Menikah itu perang. Menderita. Menderita. Menikah itu adalah peperangan, makanya masuk ke pernikahan siap menderita dan siap berperang. Makanya banyak yang gini berkata Romi waktu saya konseling anak muda nih, Iya. udah 2 tahun nikah nih, dia selalu bilang gini, kok dia berubah ya Pak Pendeta? Di pacaran baik, di pernikahan beda. Pacaran itu kita kan mengenal luar. Luar ya. Makanya saya katakan tadi, begitu menikah, berubah, satria baja hitam jadi. Berubah pasangan kita itu, langsung berubah. Yang nggak pernah kita lihat, akan kita lihat dengan jelas. Jadi harus mengenalnya dengan mengenal sangkal diri dan tikus salib. Itu penderitaan, itu kan nggak enak kan? Nggak enak. Kita melawan diri kita yang bukan diri kita. Enak kali dia, selalu kuampuni. Itu sangkal diri. Harus kita lakukan. Nah yang menarik pertanyaan sejuta umat ini. Iya. Boleh nggak menikah beda agama? Atau Pak Pendeta yang lebih dekat ya Pak Pendeta, sama-sama percaya Yesus nih Pak Pendeta, Kristen dengan Katolik? Jawaban singkat saya jelas, tidak. Itu jawaban singkat. Shalom teman-teman, kembali lagi di acara kita Hanya Alkitab Sola Scriptura. Hari ini kita akan bahas suatu topik yang sangat menarik, yaitu tentang pernikahan. Melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, di mana di dalam pacaran tidak ada cinta. Kali ini kita membahas tentang menikah itu menderita. Jadi di dalam pacaran udah nggak ada cinta, di dalam pernikahan adanya derita. Nah, gimana itu ya kan? Nah, sekarang kita bersama pendeta kita, Bapak Gembala kita, Pak Pendeta Harold Pardede. Shalom. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Seperti yang kita tahu kan Pak Pendeta, di pembahasan sebelumnya, pernikahan itu adalah panggilan. Betul. Bukan suatu keharusan. Betul. Tapi kan kita lihat di kalangan masyarakat atau jemaat Kristen, itu seakan-akan dituntut oleh keluarganya Jadi untuk tradisi. menikah. Jadi tradisi gitu. Saya ingin bertanya dari anak muda, bagaimana pernikahan yang ideal menurut Alkitab, Pak Pendeta? Oke, jadi kita melanjutkan seri kita setelah pacaran kemarin ya. Benar, Jadi ini sangat penting untuk kita, khususnya anak-anak muda nih ya. Tapi saya mau berbicara di sini, Romi, bukan karena pengalaman saya menikah. Oh, bukan karena udah pernah menikah? Bukan pengalaman maksudnya sudah lama menikah, bukan. Atau baru menikah. Kita ngomong di sini dari Alkitab. Dasarnya Iya, Alkitab. betul. Karena banyak orang tua bilang gini kan, masih anak muda sosok udah ngomong begitu ya. Ini udah makan asam garam, udah lama menikah. Enggak, kita melihatnya dari Alkitab. Tapi saya mau bilang gini, kalau tadi pertanyaannya bagaimana pernikahan yang ideal ya, Pak Pendeta. sesuai Alkitab. Saya mau katakan hal yang pertama dulu. Mau tahu jodohmu pada saat kau menikah. Nah itu dia. Jadi ketika engkau bertanya, dia ini benar jodohmu nggak? Begitu diberkati di pernikahan oleh Tuhan melalui tangan pendeta, itu udah jodoh. Jadi nggak ada istilah aku salah jodoh nih. Nggak ada. Ini banyak orang Kristen ngomong gitu kan ya? Iya. Udah 5 tahun nikah, kayaknya aku salah. Dia bukan jodohku. Enggak. Bagi kita iman Kristen begitu diberkati, itu sudah jodohmu karena Tuhan nggak pernah salah pilih kasih pasangan. Udah ditentukan. Sudah ditentukan dari Tuhan. Jadi begitu diberkati, itu jodohmu. Tapi seperti yang kita bahas juga di seri pertama pacaran, Iya. konseling pernikahan harus benar-benar. Itu juga penting. Iya. Kan begitu banyak kita di Kristen, kalangan kita, anak muda nikah, konselingnya amburadul semua kan. Cuma 2 hari sebelumnya. Hanya 2 hari, bahkan ada yang sehari ya. Iya. Sehari udah, besoknya atau minggu depannya langsung. Dan itu nggak cuma bisa. bahas prosesi pernikahan. Proses, jangan. Jadi betul-betul dikonseling, dimatangkan, calon suami, calon istri ini betul-betul memahami pernikahan sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau katakan sesuai dengan judul kita ini, Iya. menikah itu perang. Menderita. Menderita. Menikah itu adalah peperangan, makanya masuk ke pernikahan siap menderita dan siap berperang. Makanya banyak yang gini berkata Romi waktu saya konseling anak muda nih, Iya. udah 2 tahun nikah nih, dia selalu bilang gini, kok dia berubah ya Pak Pendeta? Di pacaran baik, di pernikahan beda. Beda. Di pacaran lembut, di pernikahan kasar. Iya. Aku bilang karena aku nggak siap berperang. Jadi kita perlu tahu dulu
bahwa menderita ini bukan menderita kita hancur-hancuran, bagaimana kita hidup ini jadi nggak enak, bukan. Tersiksa, Bukan ya. itu, bukan. Menderita di sini artinya sangkal diri kita ini. Masing-masing pribadi kita dikikis untuk menjadi pribadi yang baru. Udah nggak bisa sama waktu kita pacaran, Iya. sangat berbeda. Jadi itu dulu. Nah, kita masuk sekarang ke Alkitabnya nih ya. Iya, Pak Pendeta. Pertama, menikah itu bukan hanya soal memiliki keturunan. Ini banyak orang salah kaprah juga. Apalagi tradisi menuntut harus ada anak. Harus ada anak, ada tradisi menuntut bahkan harus ada anak cowok, Iya. ya kan? Bukan hanya soal keturunan, tapi harus betul-betul mengenal. Saya mengajak teman-teman nanti buka Alkitabnya di Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 dan 17, itu sama kalimatnya dikatakan seperti ini. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, Adam maksudnya. Adam bersetubuh dengan Hawa, itu Kejadian 4 ayat 1 dan Kejadian 4 ayat 17 di bawahnya. Kata bersetubuhnya yang menarik. Karena dalam terjemahan Inggrisnya to know, mengenal. Oh, mengenal. Iya, jadi bersetubuh sini bukan artinya hanya bersetubuh suami istri menghasilkan anak, tapi mengenal. Dalam Ibraninya yada. Yang kalau dalam terjemahan Yunani di Perjanjian Baru itu sejajar dengan kalimat Yesus di Yohanes 10 ayat 14, aku gembala yang baik mengenal domba-domba. Yada dan ginosku. Mengenal secara dalam, mengenal secara intim, bukan hanya luar. Jadi bersetubuh bukan hanya bersetubuh soal bikin anak, tapi betul-betul mengenal pasangannya satu sama lain secara mendalam. Itu dia. Ada hubungan yang erat gitu ya, Pak? Hubungan yang erat yang tidak terpisahkan. Kita berulang kali berkata pernikahan di Kristen sakral. Iya, sakral. Ya, jadi kalau kita mau lihat Alkitab, jangan main-main karena pernikahan di Kristen sangat sakral. Jadi mengenal ini dalam arti semua keburukan, Iya. semua perubahan yang terjadinya sesuai dengan janji pernikahan kita kan? Iya. Baik sakit ataupun sehat, buruk ataupun baik. Jadi betul-betul kita mengenal. Nah, to know. No. Jadi yang pertama bukan hanya untuk menghasilkan keturunan, tapi mengenal. Dan mengenal ini Romi, bukan hanya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai maut memisahkan. Memisahkan, ya. Makanya pernikahan nggak ada wisudanya, nggak ada lulusnya. Makanya judul kita ini berkata pernikahan itu menderita karena betul-betul berat. Ini relasi yang terberat, tapi yang paling mengagungkan nama Tuhan. Ini yang Tuhan sendiri menganggap ini suatu hal yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan ini awal mula dari kitab Kejadian juga Iya. kan, bahwa pernikahan itu memang esensi. Nah, langsung kita masuk sekarang inti bagaimana pernikahan yang alkitabiah itu. Coba nanti buka di Efesus 5 ayat 18 sampai 21 dulu. Sebelum perikop yang terkenal yaitu kasih Kristus sebagai landasan suami istri yang dijelaskan Paulus kepada jemaat Efesus. Di ayat 18 sampai 21 Efesus 5 Paulus menjelaskan sebagai bagaimana menjadi anak-anak terang. Pertama, hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabuk oleh anggur. Apa artinya? Ini soal pengaruh. Kalau kita mabuk oleh anggur, kita nggak jelas. Linglung. Apa ditanya, ngawur, lantur. Tapi Paulus bilang, penuh dengan roh. Menikah harus dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi penuh kesadaran gitu ya, Pak? Sadar, Maksudnya. betul ya, sadar bahwa bukan aku yang akan memimpin rumah tangga ini, bukan istriku juga, tapi Roh Kudus. Jadi kalau kita bisa lihat Pak Pendeta tadi mengenal dan kita sadar. Sadar dan harus dipimpin oleh Roh Roh Kudus. Ingat, yang memberkati kita adalah Allah itu sendiri. Makanya ada kalimat, apa yang dipersatukan Allah. Itu, Gitu. iya, Allah. Bukan apa yang dipersatukan Pak Pendeta, bukan. Atau apa yang dipersatukan restu orang tua, bukan. Allah. Tidak boleh dipisahkan atau diceraikan manusia. Kalau gitu Pak Pendeta, itu mungkin kegunaan dari konseling itu ya Pak Nah, itu Pendeta? dia. Sebelum Untuk pernikahan. betul-betul kita mengenal Tuhan yang akan membimbing pernikahan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, kekayaan kita, kecantikan ganteng kita, hati-hati, sangat hati-hati. Pasti akan ada masa, itu akan menemu masalah yang sangat besar. Nah itu. Jadi ayat 18 dikatakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan dia 21-nya, setelah ayat 19 dan 20 dia berkata, bersoraklah bagi Tuhan, ucap syukurlah senantiasa, rendahkan dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Penuh kerendahan hati dalam menjalin bahtera rumah tangga. Kenapa? Karena kita ini orang yang cenderung egois. Egois ya. Saya nggak setuju ada yang berkata cewek lebih egois, cowok lebih egois. Enggak, sama aja egoisnya. Sama-sama terasa Memang kita paham. manusia yang selalu memiliki keegoisan, benar nggak? Egosentris ya Pak Pendeta. Kami pernah dengar gini nggak? Kalau kita tanya teman kita perempuan nih, kau gimana?
ciri-ciri calon yang tipe. yang pengen jadi suami. Pertama, yang bisa bahagiain aku. Egois kan? Aku. Iya kan? Aku. Yang kedua, bisa mengasihi aku lah, lembut. Memahami aku. Pokoknya semua ke aku. Iya. Benar kan? Betul. Seharusnya kita menjawab kalau ada orang tanya, bagaimana tipe atau ciri-ciri kau pengen mendapat pasangan? Aku yang akan berjuang mengasihi. Makanya penting merendahkan diri, kata Paulus di ayat 21. Nah itu dia, dari segi luar bagaimana menjalin pernikahan sesuai Alkitab. Nah kalau gitu Pak Pendeta, saya ingin bertanya lagi nih. Lebih dalam nih ya? Lebih dalam. Kan kita, ya kayak saya lah Pak Pendeta, Iya. saya pengen menikah Oke. ke depannya. Pertama dari yang Pak Pendeta katakan tadi, mengenal. Bagaimana saya bisa mengenal kalau pasangan saya itu adalah jodoh saya? Dan yang kedua, bisa nggak sih kita menikah dengan yang beda agama? Beda Atau yang ini nih, yang kalau beda agama mungkin agak ini, Iya. yang ini nih Pak Pendeta, Kristen dengan Katolik. Oh ya, yang Nah, katanya sama-sama masih nyembah dekat, Tuhan Yesus ya, ya. sama-sama Sama-sama nyembah percaya Tuhan Yesus, tapi ya kan agak berbeda. Betul, betul. Nah itu jadi pertanyaan di kalangan kaum muda Pak Pendeta. Oke. Itu gimana Pak Pendeta? Jadi yang pertama, tadi Romi bertanya untuk mengenal jodoh kita, seperti saya katakan, begitu kau sudah menikah di hari itu udah pasti jodohmu. Itu udah pasti. Dan proses mengenalmu hari demi hari, ya itu tadi, sangkal pacaran diri, gitu. pikul salib. Di pacaran itu kita kan mengenal luar. Luar ya? Makanya saya katakan tadi, begitu menikah, berubah, satria baja hitam jadi. Berubah pasangan kita itu, langsung berubah. Yang nggak pernah kita lihat, akan kita lihat dengan jelas. Jadi harus mengenalnya dengan mengenal sangkal diri dan pikul salib. Itu penderitaan, itu kan nggak enak kan? Nggak enak. Kita melawan diri kita yang bukan diri kita. Heeh. Enak kali dia, selalu kuampuni. Itu sangkal diri, harus kita lakukan. Nah yang menarik pertanyaan sejuta umat ini, Iya. boleh nggak menikah beda agama? Atau Pak Pendeta yang lebih dekat ya Pak Pendeta, sama-sama percaya Yesus nih Pak Pendeta, Kristen dengan Katolik. Jawaban singkat saya jelas tidak. Itu jawaban singkat. Jelas Tapi kan tidak. Sama-sama, kalau misalnya beda agama, saya setuju tidak. Tapi kalau sama-sama menyembah Tuhan Yesus kok tidak? Nah ini yang sangat menarik ya, kita perlu tahu. Coba lanjutkan di konteks Efesus 5. Coba kita buka ayat 22 dan 25-nya. Efesus 5 ayat 22 dan 25. Dikatakan ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Oke. Ayat 25, hai suami, kasihlah istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya. Ini yang untuk beda agama dulu. Oke. Yang agama seberang jauh nih ya. Iya. Kenapa nggak boleh? Anak muda jangan cari alasan, Pak Pendeta, dia akan kubawa ke Kristen. Nggak usah. Bukan begitu penginjilan. Nggak ada penginjilan, Yesus bilang, pacari dulu, baru beritakan Injil. Nggak pernah. Itu juga alasan sejuta umat. Alasan sejuta. Enggak. Siapapun sekarang anak muda yang pacarmu beda agama, putuskan. Udah pasti bukan dari Tuhan. Kenapa? Jelas di ayat ini Paulus berkata, kita mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Iya. Istri tunduk kepada suami sebagaimana tunduk kepada Kristus. Kristus. Kalau dia nggak kenal siapa Kristus, bagaimana dia bisa mengasihi atau tunduk? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang Kristen aja belum tentu mengenal Kristus dengan baik. Iya benar. Benar ya? Nah kalau soal ngomong dengan agama saudara kita, Katolik, kita perlu tahu nih, karena ini bisa menyempit menjadi bukan hanya pernikahan beda agama, pernikahan beda gereja. Iya. Karena tata cara, sakramen, dan doktrin sangat jauh beda. Iya. Saya tidak akan pernah setuju mengatakan Kristen dan Katolik sama, enggak, berbeda sekali. Karena nanti akan menjadi kebingungan, kita gereja mana ya? Iya. Memang banyak juga orang-orang yang berpendapat, kami aman-aman aja nih. Kadang minggu ini di Katolik, minggu depan di Kristen Protestan, gitu. Aman-aman aja. Memang aman-aman aja. Tapi kan mengenal Kristus bukan soal pindah gereja. Benar nggak doktrinnya tentang keselamatan? Iya. Hati-hati. Coba pelajari nanti bagaimana doktrin Katolik, bagaimana doktrin Kristen tentang keselamatan. Benar nggak doktrinnya tentang Kristus? Beda sekali. Di Katolik ada Kristus, Bunda Maria dan Orang Kudus. Di Kristen kita betul-betul Kristologi, tunggal. Benar nggak Alkitabnya sama? Dan bagaimana menafsirkan? Jadi sebaiknya jangan. Apalagi yang beda agama, jelas saya katakan tidak. Gitu. Jadi sangat jelas kalau dari Romi tanya begitu, tidak mungkin. Nah, oleh karena itu, kembali ke ayat yang tadi saya katakan istri tunduk kepada suami. Kenapa itu dikatakan Paulus? Ingat ya, di ayat awalnya 22, istri dua yang dibahas, bukan suami. Begitu dia membuka ayat 22, Paulus bilang, istri tunduklah kepada suami. Kenapa?
Nah ini kita menjadi masuk, kenapa nggak boleh menikah beda agama atau beda doktrin? Karena pernikahan itu betul-betul menderita walaupun kita sudah sama-sama percaya Yesus. Kenapa istri duluan yang dinasihati? Karena istri memiliki hukuman dari Allah di kitab Kejadian akan menguasai suami. Istri ini susah tunduk loh, Iya. hati-hati. Ya, nanti Romi bakal menikah kan? Iya. Istri itu atau perempuan memang bakal susah tunduk. Nanti baca di Kejadian 3:16, ada 2 hukuman untuk Hawa. Hawa ya. Satu, Susah mengalami melahirkan. sakit kan saat melahirkan. Kedua, engkau akan birahi kepada suamimu, tapi ia akan berkuasa atasmu. Birahi di sini desire sebenarnya, bukan birahi seksual. Desire itu kalau kita bilang keinginan, Kayak hasrat. hasrat untuk terus menguasai dan mengontrol. Tapi Allah sudah memberikan janji, suami yang harus berkuasa atas istri. Itulah yang membuat kita betul-betul harus sangkal diri. Itu yang membuat kita akan penuh dengan penderitaan dalam pernikahan. Saya mau katakan kalimat ini. Pernikahan memang harus banyak konflik. Harus ya. Harus banyak konflik. Saya paling tidak setuju. Saya dengan istri saya nggak pernah berantem. Nah itu gimana? Bukannya itu damai Bang Pendeta. Begitu Adam dan Hawa sebagai relasi pertama menunjukkan perkawinan jatuh ke dalam dosa. Konflik, dosa. Makanya pernikahan pun harus dibumbui dengan konflik. Tapi ingat apa tadi perintah Paulus? Kalaupun suami berkuasa atas istri, kita harus berkorban sebagaimana Yesus mati-matian berkorban. Menyerahkan hidup dan nyawanya untuk istri, terlebih nanti untuk anak-anak. Jadi memang ini adalah prinsip Alkitab yang membuat kita terkejut. Karena seakan-akan seperti kita bahas tadi, diri kita pengen yang selalu disenangkan. Ya. Diri kita pengen selalu disanjung, dikasihi, diperhatikan. Enggak. Bahwa istri harus tunduk pada suami. Suami harus mati-matian berkorban kepada istri. Jadi nggak boleh nikah beda agama. Nggak boleh Nggak ya. boleh nikah beda agama. Jadi beda agama nggak boleh. Udah pasti jangan. Jangan. Tapi kalau yang Kristen dengan Katolik harus dipelajari lagi. Betul. Bagaimana keselamatan Iya dong. Kristus di Betul. dalam gerejamu. Jangan langsung asal menikah. Iya. Karena doktrinnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Terus Pak Pendeta mendengar yang Pak Pendeta tadi katakan harus dibumbui dengan konflik. Kalau misalnya kebanyakan konflik, takutnya jadi cerai Pak Pendeta. Enggak. Justru konflik ini selain itu menjadi akibat dosa, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, konflik ini justru yang memicu, benar nggak kau menjadi suami yang mengasihi istri? Oh. Benar nggak kau istri tetap tunduk sama suami, walaupun ada konflik yang besar? Jadi itu kayak pertandanya ya? Pertanda benar nggak kalian ini betul-betul jodoh dari Tuhan yang memang harus menjalankan hidup sesuai dengan apa firman Tuhan Iya, yang kita. Pokoknya pegangan kita yang dikatakan Paulus kepada jemaat Efesus itu, istri tunduk pada suami. Nah, dia nanya gini loh, gimana mau tunduk Pak Pendeta? Dia kasar. Iya. Dia nggak menafkahi saya, selingkuh. Nah, itu kayak mana Pak Pendeta? Kan kalimatnya jelas. Seperti kau tunduk pada Kristus yang membentuk pernikahan inisiatif Allah. Kita udah belajar di pacaran juga kan? Inisiatif Allah lah pacaran dan pernikahan itu, dan yang menjalani pernikahan itu juga harus dengan ketetapan Allah. Engkau tunduk bukan karena kau terlalu sayang sama suamimu, bukan loh. Bukan karena dia menafkahi kau atau bukan karena dia kurang ajar kasar padamu, kepada Kristus. Bapak-bapak, suami-suami kita mengasihi istri bukan karena kita punya duit, bukan karena dia cantik harus kita sayang-sayang belai-belai, bukan. Seperti Kristus mengasihi gerejanya, jemaat. Jadi nggak apa-apa ada konflik. Itu memang, dan itu memang penderitaan dalam menikah. Iya kan? Saya selalu berkata seperti ini loh. Kita ini selalu menikah dengan orang yang salah. Iya kan? Iya. Pacaran 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berbunga-bunga. Ini udah jodohku, ini pasti ini udah jodohku. Cantik, udah sesuai pinter, ini ya. cantik, pintar, kerjanya bagus, kayaknya calon ibu rumah tangga, jago masak. Begitu menikah, peperangan terjadi. 2 tahun langsung bilang, kayaknya nyesel nih. Cerai aja lah gitu. Kita selalu menikah dengan orang yang salah, dan memang, saya mau katakan memang, karena Tuhan tidak akan pernah memberi yang cocok kepadamu. Kalau ada yang langsung sesuai standar, malah saya mau berkata, itu bukan dari Tuhan. Oh gitu ya? Bukan dari Tuhan. Tapi yang malah kelihatannya tidak cocok, itu dari Tuhan. Makanya menikahlah dengan yang nggak cocok. Padahal budaya kita selalu bilang cari yang sesuai. Cocok kan? Kenapa kau putus? Nggak cocok. Nggak cocok. Itu salah. Harusnya dengan yang nggak cocok ya? Betul.
Karena dalam pernikahanlah kita belajar menyangkal diri Nah, dan iya. pikul salib. Betul. Itu arti menderita, Betul. teman-teman. Selanjutnya Pak Pendeta, kita sudah bahas tentang pernikahan harus dengan yang tidak cocok, dan kalau beda agama jangan. Kalau Katolik sebenarnya belajar lagi. Iya. Nah, di dalam pernikahan nih saya pernah dengar nih Pak Pendeta mengenai keuangan. Itu kan ataupun tentang Privasi ya, privasi, benar. Itu kan sedikit apa ya, sebagai penimbul konflik juga Betul, kadang-kadang. betul. Misalnya uang istri, ya uang istri, uang suami, uang istri. Iya, benar. Terus HP-nya nggak boleh dibuka, Nah, iya. dikunci. Itu Selalu memakai kalimat, saya percaya kok sama istri saya, ngapain cek-cek Iya, HP, betul. benar ya. Kita lanjutkan, masih di Efesus, ayat 31-nya. Coba perhatikan ayat 31-nya. Ini menjadi kalimat yang paling fondasi tentang pernikahan di Alkitab. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi apa? Satu daging. Kalimat ini dikutip dari Kejadian 2 ayat 24 dan pernah diulangi Yesus saat membantah Farisi tentang perceraian di Matius 19 ayat 5. Saya pernah bahas di buku saya ya. Ini fondasi sekali. Meninggalkan ayah dan ibunya, keduanya menjadi satu. Kita mulai dulu kalimat awal, meninggalkan ayah dan ibunya. Ini juga penting nih, ini penting. Saya mau katakan ya, dari berbagai konseling yang saya lakukan atau buku yang saya baca tentang konseling pernikahan, salah satu faktor perceraian tertinggi loh, selain karena perselingkuhan atau gambling, keuangan nomor 2, ketiga intervensi keluarga. Mertua dan orang tua bisa menyebabkan perceraian. Padahal jelas di kalimat ini meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan berarti kita nggak serumah, saya nggak setuju juga. Nggak masalah tetap serumah, tapi lebih baik jangan serumah. Iya, lebih baik. Meninggalkan ayah dan ibunya bukan juga artinya nggak peduli lagi sama orang tua, bukan. Tapi suami dan istri mengambil tanggung jawab berdua. Karena sebelum menikah kan kita di bawah tanggung jawab orang tua. Iya, dijawab. Begitu engkau menikah diberkati, tanggung jawab berdua yang harus kalian bangun dari nol. Itu artinya meninggalkan ayah dan ibunya. Dan ini juga memiliki makna loh. Kalian berdua menjadi pasangan yang sakral dan harus saling mendengar. Sebelum mendengar masukan dari orang tua, saudara di luar sana, dengarkan suamimu, dengarkan istri. Saya mau katakan ini, begitu menikah, dengarkan istrimu, bukan lagi orang tua. Dengarkan suamimu, bukan lagi orang tua. Ini sangat penting. Kalau pacaran, kita harus dengarkan orang tua. Begitu menikah, dengarkan suami dan istri. Itu yang menunjukkan kesakralan dua hubungan ini. Sehingga apapun intervensi dan nasihat orang tua, boleh kita terima, boleh kita tampung, boleh kita dengar. Tapi suami bilang, saya nggak setuju, maka jangan setuju. Karena kebanyakan kita mengikut apa kata orang tua. Sehingga berantem, konflik, cerai. Apalagi ada tradisi yang itu anak laki-lakinya lebih dekat ke ibunya itu. Benar. Laki-laki lebih dekat ke ibu, apapun dibilang istri nggak dengar, yang dibilang ibu yang kita. Jadinya istrinya sakit hati. Betul. Jangan. Itu menunjukkan di kalimat ini, meninggalkan ayah dan ibunya, kesakralan suami dan istri. Lalu kalimat yang paling penting ini dia. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu Ya. Satu daging bukan hanya berbicara satu badan bersetubuh mempunyai keturunan, tapi menjadi satu fondasi dan satu rohani di dalam Tuhan. Pertanyaan Romi tadi, privasi kan? Iya, privasi. Kalau udah satu gimana ada privasi? Harusnya enggak. Benar kan? Saya nggak ada masalah dengan mencek handphone seharusnya. Orang Kristen nggak ada masalah. Kenapa lebih kalau dicek? Justru kalau takut dicek itu ada apa-apanya. Iya, benar ya? Curiga. Ini bukan soal, kita kan harus percaya Pak Pendeta sama pendeta. Bukan. Satu daging artinya keterbukaan. Kejujuran semua di dalamnya. Satu rohani, satu tubuh, satu daging. Tapi yang penting, sebagaimana juga Paulus berbicara tentang kasih, jangan sampai di dalam keterbukaan ada iri hati. Cemburu wajib, iri hati jangan. Makanya Paulus bilang kasih itu tidak cemburu. Terjemahan Inggrisnya envy. Iri hati. Kenapa? Beda cemburu sama iri hati. Cemburu adalah memantaskan hak kita sebagai suami atau istri terhadap pasangan kita. Iya. Kalau kita sudah punya komitmen, kamu jangan gini, jangan gini, jangan. Itu cemburu kalau dia langgar. Iya, betul. Kalau iri hati, kau mengambil yang bukan hakmu di dalam komitmen pernikahan itu. Masa sedikit aja dia ketemu teman, kita langsung marah-marah. Itu namanya kebablasan atau posesif. Itu nggak bagus. Tapi kalau soal cek handphone, namanya suami istri menjadi satu, seharusnya no problem. Iya. Begitu juga keuangan, ini paling banyak. Iya, paling sering kok. Uang istri, uang suami, uang istri. Tidak.
di dalam pernikahan keuangan menjadi satu. Apapun yang terjadi, mau itu uang belanja, pengeluaran, pemasukan, suami dan istri harus tahu. Karena menjadi satu daging. Jelas sekali, satu daging. Semuanya menjadi satu. Nggak ada lagi tertutup dalam pernikahan. Harus terbuka ya. Betul, itu dia. Nah, jadi kalau kita simpulkan nih Pak Pendeta, pernikahan pertama harus mengenal, to know, yada dan ginosko. mengenal. Dan yang kedua, kita harus istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri harus seperti Yesus Kristus. Betul. Berkorban. Jadi tidak mungkin kau menikah beda agama agama. karena dia tidak mengenal pengorbanan Yesus Kristus. Iya. Itu dia. Dan yang ketiga, tidak boleh ada lagi privasi di dalam pernikahan. Iya. Kalau misalnya cemburu, itu wajib. Tapi Iya. kalau iri hati, jangan. Tuh. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan, pernikahan itu medan perang. Medan mana? Penderitaan. Oke? Jadi Pak Pendeta, untuk menutup acara kita ini, adakah pesan-pesan dari Pak Oke, Pendeta? jadi kesimpulan yang saya mau berikan, saya ingin lanjutkan di ayat 32-nya. Jadi Oh. kita bahas di Efesus terus kan dari iya. tadi. Efesus 5 ayat 32, coba perhatikan. Rahasia ini besar, kata Paulus. Tapi yang aku maksudkan, hubungan Kristus dan jemaat. Gini loh, pernikahan itu adalah rahasia yang sangat besar. Tapi yang dimaksud Paulus, pernikahan itu sebagaimana Kristus dengan mempelai perempuannya, yaitu kita gereja. Jemaat. Nah, sekarang saya mau tanya. Ketika tadi Yesus bilang tentang mengenal, ginosko, dia mengenal domba-dombanya. Apakah Yesus pernah gagal mengasihi domba-domba? Enggak pernah Pak Pendeta. Pernah gagal. Kita sekali selamat, akan selamat sampai akhir. Kalau itu kalimat mengenal disepadankan dengan Yesus mengenal domba-dombanya sebagaimana suami istri harus mengenal, maka kau tidak mungkin gagal dalam pernikahan. Makanya di ayat 30 ini dia bilang hubungan Kristus dengan jemaat. Engkau yakin masuk surga karena engkau jemaat Yesus? Amin. Kalau begitu, kasihi terus suami dan istri. Kita tidak mungkin gagal dalam mengasihi suami istri karena itu dari Tuhan. Kita tadi sudah yakin begitu menikah itu jodoh kita. Itu dari Tuhan. Tapi saya mau katakan ini, dalam pernikahan harus ada dua jenis ini. Kasih tanpa syarat, unconditional love, dan pengampunan. Ini penting. Saya mau katakan ini. Bagaimana engkau belajar kasih tanpa syarat jika kau menikah dengan orang yang selalu memenuhi syaratmu? Iya betul. Benar ya? Benar ya? Dia selalu memenuhi standarmu. Bagaimana kau bisa belajar kasih tanpa syarat sebagaimana Yesus mengagapekan jemaatnya, mengasihi jemaatnya tanpa syarat? Betul. Memang pasangan kita jauh dari syarat yang kita inginkan. Karena memang nggak cocok. Tidak cocok. Disitulah penderitaan dimulai, peperangan dimulai, sangkal diri pikul sakit. Yang kedua, bagaimana kau bisa belajar pengampunan jika kau menikah dengan orang yang tidak pernah menyakiti? Iya. Nah, Nggak mungkin ngampun. Kita selalu begini dengan Tuhan. Tuhan, tolong kasih aku. Tuhan, aku akan mengasihimu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budiku. Tuhan, ampuni dosa. Sama Tuhan kita terus gitu. Masa sama istri atau suami kita nggak mau memperlakukan? Iya. Berarti kau menjadi penyembah yang palsu. Salah. Kau ingin menyembah Tuhan dengan kasih dan memohon pengampunan, tapi kau tidak mau mempraktekannya dengan suami atau istri. Saya mau katakan satu hal lagi. Ingat janji nikah. Gak usah semua diucapkan. Ingat aja yang bagian setia dalam suka Dan duka. benar ya? Hampir semua juga belahan dunia ada ini ya. Iya. Betul. Sumpah nikah ini ya. Selingkuh itu duka nggak? Duka ya. Nggak dinafkah itu duka nggak istri-istri? Duka. Dikasari, ditonjok mungkin ya. Duka. Duka lah Pak. Tapi janji kita setia. Setia. Jadi nggak ada kata cerai. Iya. Nggak mungkin gagal. Sebagaimana tadi Paulus bilang hubungan Kristus dengan jemaat. Setia. Pak Pendeta, bodoh dong aku. Udah dikasari, dipukuli, nggak dinafkahi tetap setia. Salah. Semua untuk Tuhan. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya ingin tutup dengan kalimat ini. Pacaran tidak ada cinta, betul ya? Iya betul Pak. Di pernikahan bukan cinta lagi yang menopang, tapi sumpah atau perjanjian pernikahan pula yang menopang hubungan. Karena cinta semakin lama berpuluh tahun kau menikah, mungkin akan luntur atau tidak sebagaimana awal menikah, benar ya? Perasaan berbeda. Tapi karena sumpahmu di hadapan Tuhan, duka maupun suka tetap setia, itu yang menopangmu tetap setia, sehingga pernikahan itu tidak mungkin gagal. Itu dia. Amin. Sungguh luar biasa. Nah, teman-teman, bagaimana pembahasan kita kali ini? Menarik bukan? Jadi persiapkan dirimu kalau misalnya kamu punya cita-cita untuk menikah, ada panggilan untuk menikah, persiapkan dirimu. Dan juga
saya ada rekomendasi buku nih. Kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak tentang relationship, Ya. ada bukunya nih, Pacaran, Pernikahan, dan Seks, dan juga ada Perceraian. Kalau ingin membeli buku ini, silakan. Nanti ada kontaknya di kolom komentar. Begitu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan program kita dan nantikan program kita selanjutnya di lain waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.